Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Hari ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu. Ingin terhindar dari kerugian, lakukan pencegahan dengan langkah proaktif. Boleh tepuk tangannya dulu. Oke, sebelum saya masuk ke topik bahasan, saya ingin mereview, ya sedikit review lah ya, beberapa berita yang terjadi tahun lalu, akhir tahun lalu sampai dengan sekarang. Adanya serangan cyber KRI yang naik 6 kali lipat pada tahun 2024, itu ya, mayoritas dalam negeri. Yang kedua, serangan cyber meningkat 43% di Indonesia dari berbagai sektor. Dan yang terakhir, ternyata SDM cyber security ini sangat dibutuhkan. Menurut Kemkominfo, kita hadapi 400 juta lebih serangan sejak tahun 2023. Ternyata menurut data yang saya temukan juga, dari statista 2024, tahun 2024, ada beberapa virus yang menyerang beberapa organisasi, yang salah satunya adalah ransomware yang paling tinggi, di angka 70%, yang dimana ransomware ini serangan malware yang dikirim peretas untuk dapat mengunci ataupun dapat mengenkripsi perangkat komputer milik korban. Jadi korban tidak bisa mengakses apapun di perangkat komputernya. Dan diikuti oleh adanya network breach, data exfiltration, dan DDoS. Bapak dan Ibu, mungkin akhir-akhir tahun lalu ya, familiar sekali dengan berita yang terjadi di Indonesia, di perbankan Indonesia, yaitu ada satunya BSI. BSI yang terkena serangan cyber. Diduga kena serangan cyber, dan pengamat bilang bahwa sistem pertahanan di BSI ternyata tidak kuat. Ya, ini sangat disayangkan sekali ya Bapak dan Ibu ya, bahwa BSI ini kita tahu adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang ternyata masih mengalami kendala adanya sistem pertahanan yang tidak kuat. Dari tagline yang sudah disebutkan, sistem pertahanan yang tidak kuat ini kan pasti akan menimbulkan sebuah kerugian bagi BSI sendiri. Yang itu kerugiannya pun tidak kecil ya pastinya. Akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, mulai dari finansial dan sampai kehilangannya kepercayaan oleh nasabah BSI sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, memang penyebab dari serangan cyber ini berbagai macam ya. Ini saya mau menyebutkan beberapa penyebab-penyebab yang bisa dilakukan oleh hacker untuk menyerang sebuah sistem informasi ataupun sistem operasi di perbankan ataupun di organisasi lainnya. Namun dari beberapa serangan ini sebenarnya kita punya beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Di sini saya akan menyebutkan 3 hal solusi yang sangat penting bagi saya, mungkin bisa diterapkan. Yang pertama adalah identifikasi kerentanan. Ya, di identifikasi kerentanan ini bertujuannya untuk apa? Mengidentifikasi untuk menemukan celah kerentanan dalam sistem, aplikasi, jaringan, dan infrastruktur sebelum dieksploitasi oleh hacker. Nah, di dalam identifikasi kerentanan ini nanti akan Bapak dan Ibu bisa melakukan identifikasi mulai dari seperti mendeteksi konfigurasi yang lemah ataupun salah pada perangkat jaringan bisa tereksploitasi. Dan yang kedua adalah sistem operasi. Ya, yang dimana ini bertujuan untuk mengidentifikasi keamanan yang terkait dengan penggunaan dari perangkat komputer ataupun akses yang lemah. Dan yang ketiga adanya aplikasi web, identifikasi kerentanannya. Di sini menemukan kerentanan dan mengeksploitasi untuk mendapatkan akses yang mungkin tidak sah ataupun ilegal. Dan yang keempat, privilege escalation. Identifikasi ini mampu menganalisa hak akses yang diterapkan oleh sistem dan menemukan celah yang memungkinkan eskalasi hak akses yang tidak sah, yang mungkin dari pengguna biasa berubah menjadi administrator. Oke, langkah 2 yaitu adalah penetration testing. Penetration testing ini gunanya untuk mengevaluasi, menganalisa, dan mengeksploitasi kerentanan keamanan di sistem, jaringan, aplikasi, maupun juga infrastruktur. Nah, pengujian ini terhadap sistem yang memungkinkan adanya eksploitasi ataupun siap menghadapi serangan dari hacker guna untuk mencegah
agar tidak terjadinya kerugian seperti itu. Lalu di dalam penetration testing ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, mulai dari penetration di bagian jaringan, yang dimana menguji efektivitas dari firewall dan sistem distribusi intrusinya dengan mencoba menutup serangan dari mekanisme pertahanan. Yang kedua, web application, mengeksploitasi kerentanan apabila terjadi contohnya seperti SQL injection ya, untuk mengakses basis data atau mengubah informasi yang penting di komputer organisasi. Yang ketiga, social engineering, melakukan pengujian seperti kita mengirimkan phishing ya, untuk melihat pengguna apakah mudah tertipu atau tidak. Ini akan juga bisa menimbulkan kerugian juga. Dan yang keempat adalah IoT, Internet of Things. Penetrasi ini untuk menilai keamanan jaringan IoT, menemukan ancaman dan mengetahui kontrol keamanan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah menguji efektivitas kontrol keamanan. Di sini ada 4 juga, saya berikan 4 langkah yang bisa Anda dapatkan juga dari mulai sistem operasi. Ya, seperti layaknya kita mengevaluasi atau memanajemen patch, menerapkan best practice untuk memperkuat keamanan. Dan yang kedua dari jaringan juga pastinya, karena jaringan ini kan multi ya, apapun semua bisa serangan masuk dari jaringan. Apakah meningkatkan kemampuan deteksi serangan apabila terjadi traffic yang mencurigakan. Yang ketiga, aplikasi web. Salah satunya adalah memastikan pengguna menggunakan protokol yang seperti HTTPS, tidak dengan cuma HTTP seperti itu, jadi secure. Dan yang keempat, kebijakan privilege escalation. Ini mengimplementasikan ataupun mengontrol akses pengguna sesuai peran dan membatasi kemungkinan adanya penyalahgunaan hak akses. Sudah saya sampaikan di awal. Nah, dari semua kompetensi ini ataupun keahlian ini bisa Bapak Ibu dapatkan dalam pelatihan Certified Penetration Testing Professional atau CPEN. Boleh tepuk tangan dulu. CPEN ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan juga tentang teknik ataupun alat tools untuk melakukan penetration testing dan untuk mempersiapkan peserta menghadapi tantangan keamanan cyber di dunia nyata. Ya, kami Inixindo akan mengadakan kelas pelatihan, training, dan sertifikasi CPEN dari Isi Council agar SDM Anda memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menghadapi sebuah serangan cyber. Maka saya sarankan untuk bisa memiliki SDM yang berkompeten dalam bidang penetration testing. Sebagai penutup dari saya, keamanan cyber bukan tentang mencegah semua serangan, tetapi tentang menemukan kelemahan sebelum penjahat melakukannya. Terima kasih.